Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan ke-11 di tahun 2023. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari tundukkan kepala bersama-sama, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami, sembah kami kepadamu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian penyembahan kami Bapa. Biar Tuhan hadirat-Mu dinyatakan bagi setiap kami saat kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan memuji menyembah Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
suaramu sembah Dia, puji namanya, Yesus yang berkuasa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sambil bertepuk tangan, nyanyikan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat sukacita yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau bersorak-sorai yang lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Yeay. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia layak terima pujian. Sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
dahsyat di tempat kudusnya. Nyanyikan sama-sama. Allah bangkit bersorak. Satukan. Hey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Sekali lagi katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat. Dahsyat di tempat kudusnya. Mari umat Tuhan nyanyikan. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sambil musik memuji Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak dan bernyanyi bagi Engkau Allah sumber kekuatan kami. Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Satukan. Hey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan saat ini. Sungguh Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang
Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Katakan biar bumi bergoncang. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi katakan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita rindu lebih lagi mengalami kuasa hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Mari katakan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya dalam bashe dalam bakuri ala bashe bakuri ala bashe. Ya makuri ala bashe dalam bakuri ala bashe dalam bakuri ala bashe bakuri ala bashe. Bakuri ala bashe. Makuri ala bashe dalam bakuri ala bashe dalam bakuri ala bashe bakuri ala. Haleluya, haleluya. Makuri ala bashe. Ku sembah Yesus, ku sembah, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2023. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi setiap umat Tuhan. Biar kami hari ini boleh mendapatkan firman tuntunan rema daripada Tuhan. Untuk kami menjalani kehidupan kami pada bagian terakhir pada tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Hari ini saya rindu untuk kita belajar satu tema firman Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Belajar dari Elisa, saudara. Mari saja kita membuka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja, Fatsal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa,
baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat yang kelima, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat yang keenam, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ayat yang ke-13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan pergi di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari salah satu nabi yang ada dalam Alkitab. Nabi itu adalah Nabi Elisa. Elisa berasal dari kata Ibrani yang berarti Allah itu juru selamat. Ia dipanggil untuk menggantikan Elia dalam melanjutkan tugas pelayanannya di kerajaan utara, saudara. Elisa adalah seorang anak petani yang terbiasa dengan kerja keras. Ketika Elia bertemu Elisa, ia memanggil Elisa menjadi muridnya.
Pada saat itu Elisa sedang membajak tanah dengan 12 pasang lembu. Itu ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-19. Puji Tuhan saudara, Elisa taat saudara. Ia segera membakar bajaknya dan memotong lembu-lembunya untuk dimakan dan dibagi-bagikan. Setelah itu saudara, Elisa mengikuti Elia melewati 4 perjalanan yang mengubahkan hidup Elisa. Dia menjadi seorang nabi yang melayani Tuhan dengan tanda-tanda heran. Alkitab mencatat saudara, tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Elisa di antaranya menyehatkan mata air di Yeriko dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Mujizat minyak pada seorang janda yang terlilit hutang dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Membangkitkan anak perempuan dari kematian, anak perempuan Sunem dari kematian dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 37. Juga saudara mujizat menahirkan sayuran beracun dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Tidak itu saja, menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Bahkan mayat yang terkena tulang Elisa menjadi hidup kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21. Saudara, semua mujizat yang dituliskan menunjukkan begitu luar biasanya Tuhan memakai Elisa. Namun perlu diperhatikan bahwa ada 4 perjalanan yang harus dilalui oleh Elisa bersama dengan Elia. Sampai akhirnya Elisa dapat dipakai Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Menjadi nabi dengan pelayanan tanda heran dan kuasa mujizat. 4 perjalanan itu adalah saudara, yang pertama Gilgal. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Perjalanan Elisa yang pertama adalah Gilgal. Gilgal berasal dari bahasa Ibrani yang berarti menggulung. Kata ini juga bisa diartikan lingkaran batu-batu atau gulungan. Saudara. Dalam kitab Yosua, saudara, Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Ditulis dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan juga pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Gilgal juga menjadi tempat bagi mereka untuk memperbarui perjanjian dengan melakukan sunat. Dicatat dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat 2 dan 3 dikatakan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Saudara, jadi Tuhan sendiri yang memerintahkan Yosua agar orang Israel disunat pada waktu itu. Saudara. Setelah mereka disunat, maka Tuhan berfirman, hari ini telah kuhapus celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hari ini kehinaan kalian sebagai budak-budak di Mesir sudah kulenyapkan. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gilgal sampai saat ini. Saudara, Alkitab katakan di Gilgal Tuhan membersihkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Termasuk di dalamnya segala hal dosa yang mereka lakukan di Mesir. Dengan kata lain saudara,
Gilgal akan selalu dikaitkan atau dikenang saudara sebagai tempat di mana Tuhan membersihkan Israel dari dosa-dosa Mesir. Elisa ke Gilgal bersama Elia. Walaupun tidak dijelaskan secara detail, secara rinci, apa yang dilakukan Elisa di sana. Tetapi kita tahu Gilgal selalu diingat saudara sebagai tempat pembersihan dari dosa. Oleh karena itu, hal yang pertama, perjalanan pertama daripada Elisa di Gilgal, mengingatkan kita agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus meninggalkan kehidupan dosa, kedagingan, sifat-sifat manusia lama, keinginan daging, dan kita belajar hidup dalam kebenaran, hidup oleh Roh, saudara. Bagaimana cara kita bisa hidup dalam roh dan tidak hidup lagi dalam daging? Alkitab katakan sunat hati, saudara. Belajar untuk sunat hati. Sebagai orang percaya kita sudah disunat secara rohani, namun kita harus nantiasa, saudara, menyunatkan hati kita agar kita tidak lagi condong kepada dosa. Kemudian juga mudah menerima dan mentaati firman Tuhan. Tuhan ingin saudara supaya kita menyunatkan hati kita. Kita tidak lagi saudara menjadi orang yang condong kepada dosa. Tidak saudara menjadi orang yang menolak firman. Keras hati terhadap firman. Tapi kita belajar mentaati firman Tuhan. Ingat saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mengakui segala dosa kita dan kita dibaptis, maka Paulus katakan kita telah disunat secara rohani dalam Kolose pasal yang kedua. Maka sekarang kita telah dibangkitkan menjadi manusia baru. Manusia yang tidak lagi hidup dengan dosa-dosa lama, tetapi menjadi manusia baru dengan keinginan untuk hidup dalam kebenaran, hidup oleh Roh. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 mengajarkan kita agar kita senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Dengan kata lain, sunat hati berarti kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, saudara. Kita harus senantiasa mengarahkan hidup kita untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita dan hidup dalam kekudusan. Hari ini saudara, untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus belajar menanggalkan semua dosa dan sifat-sifat kedagingan kita. Hiduplah senantiasa dalam pertobatan, hidup kudus, tidak lagi hidup dalam dosa. Ini perjalanan yang pertama, Gilgal. Perjalanan yang kedua daripada Elisa adalah Betel, saudara. Mari kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara, perjalanan yang kedua adalah ke Betel. Betel secara harafiah berarti rumah Allah. Betel itu punya sejarah yang penting bagi nenek moyang Israel, yakni Abraham dan juga Yakub. Alkitab katakan Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di Betel dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Sesudah kunjungan ke Mesir, dalam Kejadian 13 ayat yang ketiga, ia kembali ke tempat itu, ia kembali ke Betel. Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan di Betel. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 19 bagian A dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah.
Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. 19a, ia menamai tempat itu Bet-El. Saudara, dari ayat-ayat di atas kita mengetahui bahwa Bet-El itu berarti rumah Allah. Bet-El itu penting bagi Israel karena di situ Yakub berjanji dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Perhatikan saudara, Yakub berjanji batu yang ia letakkan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Kembali ke dalam pembahasan kita 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua, mengatakan bahwa Elia disuruh Tuhan ke Betel, saudara. Jadi dapat dikatakan Elia dan Elisa ke sana untuk beribadah. Datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ini hal yang kedua, agar kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus ke Betel, rumah Allah, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari hari ini bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, supaya kita bisa mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapat tuntunan Tuhan, kita bisa mendapatkan kebenaran firman, kita bisa mendengarkan suaranya yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Imamat 10 ayat 3 berkata, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Saudara, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya membangun keintiman, saudara? Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh setiap hari. Bangun mesbah keluarga. Adakan saudara persekutuan dalam keluarga, saudara, mencari wajah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, terhubung senantiasa dengan surga. Dan berbicara tentang membangun keintiman dengan Tuhan, berbicara tentang Betel, kita tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada ibadah raya, di mana kita bertemu dalam pertemuan besar jemaat, tetapi juga ada ibadah dalam kelompok kecil, rukun-rukun, di mana keluarga demi keluarga berkumpul di satu rumah untuk membangun persekutuan dan mencari wajah Tuhan. Ini adalah perjalanan yang kedua dari Elisa, Betel. Yang ketiga, Yeriko. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Saudara, perjalanan Elisa yang ketiga ke Yeriko. Yeriko dalam bahasa aslinya berarti wangi-wangian atau wewangian. Saudara. Tuhan kembali memerintahkan Elia, Nabi Elia, untuk melanjutkan perjalanannya ke Yeriko. Dan Elia pun meminta agar Elisa untuk tinggal di Betel. Namun Elisa tetap mengikuti Elia. Ternyata saudara, nabi-nabi yang ada di Betel saudara dan di Yeriko sudah mengetahui bahwa Elia akan diangkat Tuhan. Mereka mencoba menanyakan ke Elisa, sudahkah engkau tahu
bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Ternyata Elisa pun sudah mengetahui bahwa Elia akan diangkat ke surga. Saudara. Elisa meminta saudara, para nabi untuk diam. Apa maksudnya? Saudara? Agar ia bisa fokus dalam mengikuti Elia yang merupakan gurunya. Oleh sebab itu saudara, perjalanan ke Yeriko ini penting bagi iman Elisa. Karena Yeriko sudah berbicara tentang proses menuju kepada kemenangan untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Yeriko saudara yang berarti wewangian. Pada zaman Israel untuk menjadi wangi itu membutuhkan proses. Kita diingatkan kisah Esther ketika ia ikut dalam perlombaan untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dalam Esther pasal 2 ayat yang ke-12, mereka harus dibalur dengan wangi-wangian selama 12 bulan lamanya agar tubuh mereka menjadi wangi. Saudara, Yeriko berbicara soal proses Tuhan. Elisa pun diproses di Yeriko. Ya diproses fokusnya saudara dalam mengikuti Elia. Apakah ia bisa tetap setia atau menyerah karena tahu Elia akan diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk bisa mengalami kuasa Tuhan, kita juga harus rela masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Sebab dengan demikian saudara, kita bisa menjadi seperti emas yang dimurnikan. Kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, tujuan proses Tuhan agar kita senantiasa bisa menjadi kuat. Proses tidak melemahkan hidup kita, tapi kalau kita responi dengan tepat akan membuat kita bisa kuat. Bahkan kita bisa tetap mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, ingat saudara, semua rencana Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian juga dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika kita sedang diproses, kita harus ingat bahwa semua rencana Tuhan akan indah pada waktunya, saudara. Yang berikutnya, saudara, kita belajar ketika kita sedang diproses, belajar untuk tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur senantiasa. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Belajar bersukacita walaupun ada proses, tapi belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Dan yang berikutnya saudara, jangan menyerah dengan proses. Alkitab berkata saudara dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Belajar saudara pada saat diproses, belajar untuk tetap percaya dan belajar berserah kepada Tuhan. Saudara, ini yang kita pelajari dari perjalanan saudara Elisa ke Yeriko. Dan perjalanan yang terakhir saudara adalah sungai Yordan. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 6 dan 7 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab
Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Saudara, ini perjalanan yang keempat, yang terakhir, di mana Elisa mengikuti Elia sampai di sungai Yordan. Setelah saudara mereka di Yeriko, Tuhan memerintahkan agar Elia untuk pergi ke sungai Yordan. Elia memerintahkannya hal yang sama kepada Elisa untuk menetap saja di Yeriko, tidak perlu ikut dia ke Yordan. Tetapi Elisa tetap ingin saudara untuk mengikuti Elia ke sungai Yordan. Ada 50 rombongan nabi yang mengikuti mereka, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Sesudah mereka sampai saudara di sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa saudara, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dikatakan saudara dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa begitu haus saudara dan lapar akan kuasa Tuhan. Dia minta supaya pengurapan 2 kali ganda dia bisa terima. Seperti yang Tuhan berikan kepada Elia. Elisa bisa terima 2 kali ganda. Dan semuanya itu sudah terjadi di sungai Yordan. Tidak kebetulan saudara, arti Yordan adalah mengalir ke bawah atau turun ke bawah. Hari ini saudara, untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus senantiasa haus, lapar untuk dipenuhi Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, ayat ini saudara mengingatkan kita hendaklah kita senantiasa penuh dengan roh. Artinya saudara, perintah ini saudara, panggilan untuk mengenai cara hidup kita. Supaya kita belajar haus dan lapar akan kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus bukan hanya sekali-kali saja. Tetapi Tuhan menghendaki supaya setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memberdayakan hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ketika kita haus lapar senantiasa akan kebenaran, kita haus lapar akan kebenaran Roh Kudus, maka hidup kita akan dipenuhi dan kita akan dipuaskan. Mari hari ini saya mengajak setiap saudara untuk kita belajar dari perjalanan yang Elisa saudara lakukan bersama Elia. Ketika Elia akan diangkat Tuhan naik ke surga, Elisa terus mengikuti dalam 4 perjalanan ini saudara. Sehingga akhirnya dia menerima pengurapan 2 kali ganda. Dimulai dari Gilgal. Ini berbicara saudara tentang bagaimana hidup dalam pertobatan. Meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita. Meninggalkan kehidupan daging. Dan senantiasa hidup di dalam kekudusan saudara. Kita belajar juga hari ini bagaimana perjalanan yang kedua, Betel, berbicara senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Suka beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kita juga belajar perjalanan di Yeriko. Ada proses dalam kehidupan kita. Namun jangan menjadi lemah, jangan menjadi tawar hati. Biar ketika kita diproses, kita belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena proses itu akan memurnikan kita, akan mengeluarkan kita seperti emas di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir,
perjalanan di Sungai Yordan. Haus lapar akan kebenaran, haus lapar akan kepenuhan Roh Kudus senantiasa. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, memasuki bulan yang ke-11 ini, biar kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saja kita berdiri bersama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kuri ala pasyahan ala pakuri. Kima kuri ala pasyahan ala pakuri. Kami rindu dan haus akan Engkau, Tuhan. Penuhi kami kembali. Kuri ala pasyima kuri ala pakuri. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Kuri ala pasyima. Kima kuri ala pakuri. Kami belajar, Tuhan. Disucikan, dikuduskan hidup kami. Supaya kami menjadi bencana yang layak untuk menerima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Untuk kami bisa menerima kuasa hadirat-Mu, Tuhan. Bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan melalui kehidupan kami. Oh dialah pasyindalah pakur. Oh dialah pasyalah. Biar hari ini Tuhan, semua kami belajar melewati perjalanan dari Gilgal ke Bethel, ke Yeriko, bahkan sampai di Sungai Yordan. Oh dialah pasya, sucikan, kuduskan Tuhan. Biar kami menjadi umat yang cinta hadirat Tuhan.
senantiasa membangun mesbah keintiman dengan Tuhan. Oh dialah basyahadalah bakur dialah, dan tidak mundur, tidak menyerah karena ada proses kehidupan. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. Kuatkan. Oh dia yang lemah dikuatkan. Biar kehidupan iman kami dikokohkan. Oh dialah pasyahan dalam oh dialah pasyahan dalam. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Oh dialah pasyahan dalam oh dialah pasyahan dalam. Oh dialah pasyahan. Hamba-Mu berdoa melepaskan berkat Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka yang sedang mengikuti program ibadah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada mereka yang sedang sakit, mereka sedang terbaring di kamar mereka, tidak berdaya. Seperti kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada Elisa Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama bekerja dalam kehidupan kami gereja-Mu Tuhan. Dan hari ini kami yang percaya kepada Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Hamba-Mu berdoa yang sedang lemah, yang sakit, bahkan kalaupun secara medis divonis tidak mungkin disembuhkan, oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Oh dialah pasyahadalah pakurialah. Yahandalah pakurialah pasyah. Kami juga berdoa untuk kematian-kematian dalam hubungan, kematian-kematian dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam ekonomi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat yang terbaik Tuhan. Oh dialah pasyahadalah pakurialah pasyahadalah. Semua rancangan-rancangan jahat iblis, panah-panah beracun yang diarahkan kepada umat Tuhan, dipatahkan kuasanya. Biar Tuhan yang melindungi umat Tuhan. Oh Tuhan yang memberikan kemurahan sehingga umat-Mu Tuhan mengalami Tuhan perlindungan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hari ini keluarga-keluarga juga menikmati sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bulan yang ke-11. Kami percaya 10 bulan ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami percaya terus penyertaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Hidup senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan pengharapan kami tidak pernah tergoyahkan. Terima kasih Bapa, diberkati setiap umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Kita nyanyikan satu pujian. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus,
darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. so setiap kali kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus, kita selalu diingatkan bahwa itulah pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara dan dosa semua umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Mari angkat cawan ke atas. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persetujuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu,
Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dari bulan pertama sampai bulan yang ke-10. Dan kami memasuki bulan yang ke-11 ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Memberkati semua umat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Seluruh persembahan hari ini, baik untuk misi, pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan dan pelayanan sosial, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang diberikan dengan penuh kerelaan diberkati oleh Tuhan. Biar lewat hidup kami banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.